Bang ranting kita rawat jamaah, makmurkan masjid, suburkan pengajian, cerahkan umat, berdayakan masyarakat, jadikan NKRI negeri yang diberkahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pemirsa mimbar Unima yang berbahagia, kita bersyukur kepada Allah masih diberikan kesempatan untuk menunaikan ibadah di bulan Ramadan 1446 Hijriah. Mudah-mudahan kita senantiasa bisa mengisi bulan Ramadan ini sesuai dengan kehendak Allah, memberikan kesempatan kepada kita sekalian untuk menjadi pribadi yang senantiasa bertakwa kepada Allah. Sebagaimana yang difirmankan Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Kita diwajibkan berpuasa supaya menjadi orang-orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah. Nah, Ramadan juga sering disebut sebagai Syahrul Quran, ya. Sebagaimana tadi ada ayat dalam surat Al-Baqarah yang saya bacakan bahwa bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai pembeda. Nah, di sini menarik, ada dua kata kunci. Quran yang diturunkan Allah itu sebagai petunjuk bagi manusia. Maka siapapun yang merasa manusia itu otomatis harus menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidup. Karena sebagai petunjuk hidup, maka ya harus memahami isinya Al-Quran itu apa. Kita ditunjukkan bagaimana oleh Al-Quran. Nah, dengan demikian wajib bagi kita sekalian membaca Al-Quran, kemudian memahami isinya, ya. Supaya Al-Quran itu betul-betul bermanfaat bagi kita, ya. Kalau kita hanya berhenti pada membaca Al-Quran, ya kita baru dapat pahala saja, tetapi belum mendapatkan manfaat dari Al-Quran itu, ya. Nah, salah satu manfaatnya adalah menjadi pembeda tadi, ya. Sehingga harus ada perbedaan antara orang yang berpedoman kepada Al-Quran dengan yang tidak berpedoman kepada Al-Quran. Nah, supaya bisa beda itu, ya tidak hanya berhenti pada mempelajari dan memahami maknanya, tetapi harus sampai pada mengamalkan isinya. Nah, hanya dengan mengamalkan isi Al-Quran itu, maka kita akan berbeda dengan mereka yang tidak memahami Al-Quran. Nah, kemudian di bulan Ramadan ini kita juga diberi peluang yang tinggi, peluang yang besar, peluang yang banyak untuk mendapatkan nilai tambah bagi kehidupan kita.
agar hidup kita itu semakin berkualitas dan bermakna, tidak hanya untuk dirinya, tetapi juga hidup yang bermakna bagi sesama manusia. Nah, misalnya kita di bulan Ramadan diwajibkan berpuasa. Hakikat berpuasa adalah menahan dirinya, bukan sekedar tidak makan dan tidak minum. Sesungguhnya kalau kita mencermati hadis Nabi, maka kita setelah berpuasa idealnya bisa menjadi pribadi yang bisa menahan diri, mengendalikan diri dalam urusan 3 hal. Yang pertama urusan perut, yang kedua urusan bawah perut, dan yang ketiga urusan lisan. Kalau 3 hal ini kita bisa menata, bisa mengendalikan, bisa mengatur, insya Allah kebaikan yang diperoleh tidak hanya pada pribadinya, tetapi juga sangat bermanfaat untuk kenyamanan hidup bersama. Nah, dengan demikian kita akan menjadi manusia-manusia yang orientasi hidupnya adalah untuk mencukupi kebutuhan, bukan untuk menuruti keinginan. Apa keutamaan hidup untuk mencukupi kebutuhan? Keutamaannya bagi pribadi itu akan senantiasa meningkat hidupnya, senantiasa bersemangat karena menyadari bahwa kebutuhan hidup manusia selalu berkembang. Nah, keutamaan kedua, kita akan terselamatkan dari kedengkian hidup di dalam bermasyarakat. Ya. Karena apa? Karena menyadari bahwa kebutuhan hidup manusia itu berbeda-beda, sehingga tidak ada iri dan dengki dalam kehidupan bersama. Kalau dalam kehidupan masyarakat terselamatkan dari kedengkian dan keirian, maka akan terwujud kedamaian hidup bersama. Kalau kedamaian hidup bersama itu terwujud, insya Allah akan mengantarkan kepada kesejahteraan hidup. Kalau kesejahteraan hidup itu diperoleh, maka kita akan menjadi pribadi yang diringankan dalam perjuangan, dalam pengorbanan, dan juga menunaikan tugas sebagai khalifah Allah di muka bumi, sekaligus sebagai hamba Allah di muka bumi, yakni menjalankan tugas kehambaan dan tugas kekhalifahan secara terpadu. Ya. Nah, pemirsa yang dimuliakan Allah, saya mengajak kepada kita bersama supaya di bulan suci ini kita jangan menjadi seperti tikus mati di lumbung padi. Tikus itu kan makanannya padi, tapi di lumbung padi kok sampai mati. Itu kan namanya tikus pekok ya, atau tikus bodoh. Nah, kita itu sudah diberi kesempatan yang luas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi pribadi yang lebih baik, lebih bermanfaat dan lebih bermakna bagi sesama, maka kita jangan mengabaikan, jangan tidak memanfaatkan kesempatan yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, di bulan suci jangan seperti tikus mati di lumbung padi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.